Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini, majelis yang penuh berkah. Kita akan membahas dosa-dosa besar yang diharamkan dalam agama. Dan pada pagi ini kita akan mengupas tentang satu dosa besar, yaitu menahan zakat. Tidak syak lagi, ikhwani fiddin dan pada para pendengar yang berbahagia, bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Wajib bagi siapa saja yang berharta untuk mengeluarkan zakat hartanya apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, memerintahkan kepadanya agar mengambil harta dari orang-orang kaya dari mereka untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang miskin dari mereka. Demikian juga hadis-hadis yang bercerita tentang rukun Islam atau yang menjelaskan tentang rukun Islam. Ya, dijelaskan di situ zakat sebagai salah satu di antara rukun Islam tersebut. Dan juga di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kerap kali menyandingkan dan menyebutkan secara bersamaan perintah untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Maka dari itu, kewajiban ini adalah kewajiban yang sangat agung. Kewajiban yang berkenaan dengan harta kita. Kewajiban yang memiliki dampak sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu fakir miskin yang merasakan manfaat dan faedah dari pelaksanaan kewajiban ini. Maka tidak selayaknya seorang muslim mengabaikan kewajiban yang agung ini. Dan maka termasuk salah satu dosa besar adalah menahan harta yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengeluarkan sebahagian darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7. Yang artinya, dan waillah, celaka besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 18, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Janganlah orang-orang yang bakhil mengeluarkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka
berupa karunia-Nya, ya, itu adalah baik baginya. Bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Niscaya akan dikalungkan apa-apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat nanti. Akan dikalungkan pada mereka apa-apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat nanti. Jadi harta yang sudah wajib untuk dikeluarkan itu akan membawa mudarat apabila tidak dikeluarkan oleh pemiliknya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu sebab ya kaum muslimin mengabaikan kewajiban ini adalah mereka jahil tentang hukumnya. Ya, mereka jahil tentang hukumnya dan tidak tahu menahu tentang hukum kewajiban ini, atau tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kewajiban zakat yang ditetapkan atas kaum muslimin ini merupakan bukti keindahan dinul Islam, sekaligus juga bukti kepedulian Islam terhadap para pemeluknya. Manfaatnya juga sangat banyak. Di samping itu, kaum fuqara juga tentunya sangat membutuhkan uluran bantuan melalui saluran zakat ini. Banyak sekali manfaat zakat, para pendengar yang berbahagia. Di antaranya adalah menciptakan nuansa kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Sebab semua manusia pasti menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta membuang sifat kikir dan bakhil. Ya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah ya, zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Yang berikutnya, di antara faedah zakat ini adalah membudayakan sifat kedermawanan dan kemuliaan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan menumbuhkan kepedulian sosial ya, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki, memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka hendaklah orang yang mendapat karunia itu ya memberikan sebahagian dari harta yang telah Allah titipkan kepada mereka. Jadi melalui zakat akan muncul sifat-sifat kedermawanan dan kemuliaan di tengah-tengah kaum muslimin. Muncul kepedulian sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Dan juga ya, zakat akan mendatangkan berkah, rezeki dan pahala. Ya, akan mendatangkan berkah, rezeki dan pahala. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an, dan para pendengar yang budiman, telah menyebutkan banyak sekali ancaman terhadap orang-orang yang tidak menunaikan zakat mereka. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 24, ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan dan menahan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, itu tidak mengeluarkan zakatnya, maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari ya dipanaskan emas dan perak itu di dalam api neraka jahanam, lalu dibakarlah dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah, fadhuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah sekarang siksa dari api yang kamu simpan itu. Jadi hakikatnya, ya, seorang yang menyimpan dan menahan hartanya itu, dia pada hakikatnya menyimpan api
yang api itu akan membakarnya nanti pada hari kiamat. Jadi setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu terhitungkan atau barang panas. Pemiliknya akan disiksa karenanya pada hari kiamat nanti. Ya, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ya dalam sebuah hadis yang panjang ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah suffihat lahu sufaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fasayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar." Nabi mengatakan, siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan dibentangkan lempengan-lempengan dari api neraka untuknya. Lempengan-lempengan ini adalah harta benda berupa emas dan perak yang disimpannya dulu. Akan dibuat nanti dalam bentuk lempengan lalu dipanaskan dalam api neraka. Lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan dalam api neraka, kemudian digosokkan ke lambung, ke dahi dan ke punggung mereka. Apabila lempengan itu dingin, maka akan dipanaskan kembali pada hari yang lamanya sama dengan 50,000 tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan. Lalu ia melihat tempatnya, ke surga atau ke neraka. Kemudian ada yang bertanya, "Qila ya Rasulullah, fal ibil?" Qal, "Wala sahibul ibil la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halabuha yawma wirdiha illa idza kana yawmul qiyamah butiha laha biqarqarin aw ma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfaiha wa ta'adduhu bi afwahiha kullama marra alaihi awladaha aw ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kewajiban tentang orang-orang yang melalaikan kewajiban mengeluarkan emas dan perak mereka, ya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak. Ya, ada 4 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu tanam-tanaman yang tumbuh dari bumi berupa biji-bijian ataupun buah-buahan, kemudian binatang ternak, kemudian emas dan perak. Emas, kemudian perak. Ya, itulah 4 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian para sahabat ada yang bertanya, salah seorang sahabat ada yang bertanya, kalau tadi orang-orang yang memiliki emas dan perak, bagaimana dengan unta ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bertanya, bagaimana dengan pemilik unta wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, siapa saja yang memiliki unta lalu tidak menunaikan kewajibannya, yakni zakatnya, ya, salah satu kewajibannya adalah mensedekahkan susunya saat unta-unta itu digiring ke tempat minumnya. Maka pada hari kiamat nanti akan dibentangkan baginya lapangan yang luas. Tidak ada seekor pun untanya yang hilang walaupun seekor anak unta. Lalu unta-unta itu menginjak-injaknya dengan tapak kaki dan menggigitinya. Setiap kali unta pertama selesai menginjaknya, maka akan dilanjutkan oleh unta-unta berikutnya, demikian seterusnya pada hari yang lamanya sama dengan 50,000 tahun. Hingga seluruh urusan-urusan hamba selesai diputuskan, lalu ia melihat tempatnya ke surga atau ke neraka. Jadi hewan-hewan ternak yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, sudah sampai nisabnya, namun tidak dikeluarkan oleh pemiliknya, dia tetap menahannya, maka onta-onta itu akan menginjak-injaknya. Harta yang disimpannya itu justru akan menjadi musibah dan malapetaka baginya pada hari kiamat.
Dia akan diinjak-injak oleh onta-ontanya sendiri. Dia akan digigiti oleh onta-ontanya sendiri. Khonifuddin, para pendengar yang berbahagia. Demikian pula, ada yang bertanya selanjutnya, ya Rasulullah, fal baqaru wal ghanam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pemilik sapi dan pemilik kambing? Maka Nabi SAW mengatakan, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah butiha laha biqarqarin la yafqidu minha syai'an laysa fiha aqsa wala jalha wala adba tantahuhu bi quruniha wa tata'uhu bi adlafiha kullama marra alayhi ulaha rudda alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan pemilik kambing dan sapi dan kambing? Maka beliau mengatakan, siapa saja yang memiliki sapi dan kambing lalu tidak menunaikan zakatnya, maka akan dibentangkan baginya lapangan yang sangat luas. Tidak ada seekor pun sapi dan kambingnya yang hilang. Tidak ada seekor pun yang dua tanduknya yang bengkok, ataupun yang tidak punya tanduk, yaitu kambingnya yang punya dua tanduk yang bengkok. Ya, yaitu ini adalah arti dari aqsa. Aqsa adalah sapi atau kambing yang bengkok tanduknya, dua tanduknya yang bengkok. Ataupun jalha, yaitu sapi atau kambing yang tidak punya tanduk. Ya. Atau yang tanduknya patah dari dalam, yaitu adba, yaitu sapi atau kambing yang patah tanduknya dari dalam. Sapi dan kambing itu akan menandukinya dengan tanduk dan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Setiap kali sapi dan kambing pertama selesai menginjakinya, maka akan dilanjutkan oleh sapi dan kambing berikutnya, demikian seterusnya pada hari. Ya, dia merasakan itu ya pada hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Ya, karena satu hari di dunia itu sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Hingga selesailah urusan-urusan hamba diputuskan. Lalu ia melihat tempatnya, ke surga atau ke neraka. Lalu ada yang bertanya pula, ya Rasulullah, fal khayl? Qal al khaylu thalathatun. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Maka Nabi mengatakan, al khaylu thalathatun. Hiya li rajulin wizrun, wa hiya li rajulin sitrun, wa hiya li rajulin ajrun. Amma allati hiya lahu wizrun, fa rajulun rabataha riya'an wa fakhran wa nawa'an ala ahli al-islam, wa hiya lahu wizrun. Wa amma allati hiya lahu sitrun, fa rajulun rabataha fi sabilillah ثم لم ينس حقها وحق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وررة فما أقلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أو أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. Nabi mengatakan, kuda itu ada 3 macam. Kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya, kuda yang menjadi tirai ya bagi pemiliknya, dan kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi dosa atas pemiliknya adalah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya untuk tujuan riya, yaitu pamer, dan untuk melawan atau memerangi kaum muslimin. Maka kuda itu menjadi dosa atas pemiliknya. Adapun kuda yang menjadi tirai bagi pemiliknya adalah kuda yang dipelihara untuk tujuan fisabilillah. Kemudian ia tidak melupakan hak Allah dari hasil tunggangannya. Maka kuda itu merupakan tirai baginya. Dan adapun kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya adalah kuda yang dipelihara oleh pemiliknya fisabilillah.